Sebenarnya kan, bukan tentang PPKM-nya kalau saya lihat ya, tapi tentang pandeminya. Pandeminya ini Mhm. secara nyata ini kan, membuat, ekonomi kita turun dan itu sudah terbukti tahun lalu juga turun cukup dalam dan kemungkinan di tahun ini yang diharapkan ada rebound karena kan tahun lalu juga sudah cukup, lama ya, kita mengalami pandemi ternyata, ada dalam tanda kutip ada PPKM seperti ini, adanya Mhm. pembatasan dan pembatasan ini tentu saja selain gerak-gerik masyarakat itu dibatasi, tapi juga tentu saja akan sedikit banyaknya akan berpengaruh juga terhadap yang namanya ekonomi secara keseluruhan kan, karena Mhm. kita kan basisnya utamanya adalah ekonominya ekonomi rakyat, di mana memang mayoritas adalah informal. Jadi ketika adanya seperti ini ya kemungkinan akan terkena dampak sih cukup cukup besar sih. Makanya dari itulah IHSG kita nih kelihatannya belum bisa naik cukup kencang ya kalau saya lihat ya, sulit sekali nih. Jadi ya memang kita masih menunggu banyak hal sih, kapan pandemi berakhir, kapan vaksinasi ini jalan terus, ataupun kapan benar-benar COVID-nya hilang dan tentu saja kalau COVID sudah tidak ada kan PPKM juga akan dibuka kan seperti itu. Betul. Diperketat atau dilonggarkan secara sektoral nih yang harus kita cermati, sektor-sektor mana saja sih sebetulnya yang menarik? Sektor mana saja? Nah, kalau misalkan dilonggarkan, Iya, antara ya dilonggarkan kalau atau juga kalau ternyata masih lanjut diperketat. Kita bicara dua skenario, Pak Yosua. oh, oke. Yang pertama mungkin saya bicara tentang yang masih diperketat saja dulu ya. Iya. Pertama yang kejadian sampai sampai seperti hari ini kan yang sama ya. Dan Mhm. itu saya melihatnya berarti kan yang saham-saham yang perform ini kan yang lebih dalam tanda kutip digital ya, dan itu juga oke sih menurut saya. Mhm. Saham-saham berbasis teknologi masih akan terus perform. Selain digital tadi mungkin masuk tadi ada ASA juga di dalamnya, lalu juga ada itu logistik ya, dan juga mungkin telco dan telco infra seperti menara juga itu akan terkena dampak yang positif sih sebenarnya kalau menurut kami, dengan adanya PPKM yang masih ketat ini, sehingga kebutuhan akan data, kebutuhan akan sesuatu yang bentuknya digital, lalu ada online shop segala macam, dan itu memungkinkan mereka untuk mendapatkan mendulang keuntungan, masih mendulang keuntungan di tengah pandemi yang ada. Dan Mhm. kalau misalkan satu lagi, ketika dilonggarkan, tentu saja yang sekarang ini sudah tertekan dalam, yaitu salah satunya ataupun yang paling besar itu terlihat adalah di consumer staples. Mungkin akan ada rebound di situ, kita lihat Unilever, lalu ada Indofood, lalu ada juga Kalbe Farma di dalamnya, dan jagoan saya yaitu adalah saham-saham berbasis poultry, yaitu Cepin, Java, dan Main. Itu jadi tujuan utama sih kalau menurut saya. Ketika PPKM dilonggarkan, logikanya adalah berarti restoran Mhm. buka isinya kan rata-rata adalah proteinnya dari ayam, dan ayamnya ini berasal kemungkinan besar dari tiga pemain utama, yaitu ada Cerokopan, Java, Comfit, dan juga Malindo. Dan Iya. saham-saham tersebut harusnya bisa perform juga. Sama dulu Pak Yosua, tadi kan ada beberapa saham blue chip yang katanya harganya memang sudah turun jauh ya, tapi ada beberapa yang mungkin dari kemarin belinya ternyata sampai sekarang masih turun terus. Kira-kira strateginya harus gimana? Apakah sekarang level-level harganya itu sudah mulai menarik untuk kita koleksi atau masih harus tunggu lagi nih sampai dia mentok koreksinya? Ya, kalau menurut saya kalau kita bicara tentang investor long term, tentu saja mereka butuhnya adalah jangka panjang ya. Dan kalau Mhm. jangka panjang sih harusnya level-level saat ini sudah bukan lumayan lagi, sangat murah juga kan, Iya. terutama beberapa big caps yang tertekan juga, terutama bank dan juga consumer goods ya. Dan itu bisa jadi pilihan sih untuk kita menyicil ya, kalau kita pakai namanya cost down averaging itu oke banget sih untuk sekarang untuk mendapatkan lot yang lebih banyak. Nah, cuma memang kalau untuk short term investor ataupun yang biasa kita sebut dengan trader ya, tentu saja saham-saham big cap saat ini sih terkesan belum menarik ya. Jadi memang kenapa? Karena ya ISG kita juga tidak terlalu tinggi juga kenaikannya. Nah, kalau kita lihat, kalau investor asing melihat Indonesia adalah tentu saja ISG-nya, dan kalau ISG itu Mhm. naik berarti mereka untung. Nah, gimana caranya? Tentu saja yang dibeli oleh investor asing tentu saja adalah lokomotifnya.
Dan lokomotif yang saya maksud tadi adalah big caps-nya tentu saja, dan inilah berarti kita memang masih lag tentang animo dari investor asing untuk membeli saham-saham di Indonesia ya. Dalam tanda kutip mereka pasti akan lari ke big caps. Seperti itu sih. Jadi itu saja yang menurut saya masih ditunggu ketika Indonesia pulih, artinya PPKM selesai ataupun wabah ini sedikit demi sedikit selesai dan ekonomi kita juga membaik, otomatis sih seharusnya big caps ini ya yang jadi motor ekonomi kita juga, dan yang jadi motor IHSG kita juga harusnya juga akan kembali naik. Tapi kapan ya kita juga belum tahu ya. Kita berdoa sama-sama semoga semuanya sehat dan juga pandemi ini berakhir sih. Kalau menurut saya pertanyaannya tinggal kapan sih ya. Itu yang memang masih misteri sih. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.